Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samuel, NIM 210200145. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS pengelolaan pencemaran industri. Baik, langsung saja yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 dan jelaskan. Namanya kegiatan yang menyangkut penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan yang punya tujuan menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi bahaya bagi manusia itu sendiri. Dan yang soal kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Di sini ada flammable dan eksplosif. Flammable mudah menyala, limbah yang termasuk berbahaya karena bisa menyebabkan kebakaran terjadi akibat kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lain. Contohnya benzena, pelarut, asetan, tinta, dan pembersih logam. Yang untuk eksplosif, mudah meledak, limbah yang saat suhu dan tekanan standar dapat meledak disebabkan melalui reaksi kimia sederhana dan fisika. Limbah ini termasuk sangat berbahaya karena dapat meledak yang menyebabkan kerusakan, contohnya asam berikat. Dan yang beracun, limbah yang mengandung sifat beracun berbahaya bagi makhluk hidup, dan korosif, limbah yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit, dan yang berbahaya harmful, limbah yang berbahaya dalam fase padat, cair maupun gas dapat menyebabkan berbahaya terhadap kesehatan. Kategori limbah B3 dari sumber spesifik segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri, limbah B3 dari yang sudah kadaluarsa, limbah B3 dari sumber tidak spesifik dari pemeliharaan alat. Dan soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Ya, jawabannya, fasilitas penyimpanan limbah kategori 1 dan 2 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, kategori 2 dari spesifik umum, yaitu bangunan, tangki atau kontainer, dan silo. Fasilitas penyimpanan limbah kategori 2 spesifik khusus, bangunan, silo, tempat tumpukan limbah, atau waste pile, dan waste impoundment. Ya. Untuk soal keempat, sebutkan fasilitas penimbunan B3. Ya, untuk jawabannya, fasilitas penimbunan akhir, kelas 1, 2, 3, dan sumur injeksi, dan penempatan kembali di area bekas tambang, dan paling yang terakhir, fasilitas penimbun limbah B3 lain perkembangan iptek. Ya, untuk soal kelima, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Ya, jawabannya, pengolahan limbah B3 dapat dilakukan secara kimia, fisik, dan biologi. Ya, untuk stabilitasi yaitu proses penambahan suatu zat dan dicampur dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan limbah untuk mengurangi toksitas dari limbah, dan insinerasi atau pembakaran untuk memperkecil volume B3 saat pembakaran, pengontrolan agar gas beracun tidak mencemari udara, dan bioremediasi atau penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi limbah. Dan soal ke-6, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya dalam bentuk tabel. Ya, di sini ada tabelnya, dan saya bacakan. Limbah B3 yang simpan, limbah B3 dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk B3 kategori 1 tidak spesifik dan spesifik khusus. Dan limbah B3 kategori 2 sumber spesifik khusus, limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih, limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1, dan untuk waktu penyimpanannya 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan dan 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Nah, baik, itu jawabannya. Dan soal 7, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dalam bentuk tabel. Ya, baik, di sini untuk tabelnya.
Dan saya akan bacakan fasilitas limbah yang disimpan, tangki, penumpukan, hoste impoundment, bentuk lainnya, silo, waktu maksimum penggunaan. Dan untuk kategori 1, tangki, checklist, penumpukan silang, hoste impoundment silang, bentuk lainnya checklist, silo checklist, dan waktu maksimum penyimpanan 180. Dan kategori 2, spesifik, checklist, penumpukan silang, implement silang, untuk lainnya checklist, silo checklist, dan waktu maksimum penyimpanan 565. Dan tidak spesifik umum, tangki checklist, penumpukan silang, waktu penyimpanan silang, untuk lainnya checklist, silo checklist, dan waktu maksimum penyimpanan 365. Dan untuk khususnya tangki penumpukan dan untuk lainnya silo waktu maksimal penyimpanan semuanya di checklist. Ya, itu saja. Dan nomor 8, pasal 8, di sini ada jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dalam tabel. Ya, ini tabelnya dan saya akan bacakan. Limbah B3 kategori pertama, kategori 2 tidak spesifik, dan kategori 2 sumber umum, dan kategori 2 sumber khusus. Jumlahnya yang kategori pertama 50 kilo per hari, dan kategori 2 sumber tidak spesifik 50 kilo per hari, sama juga 60 hari untuk hari. Dan untuk waktu penyimpanannya, untuk kategori pertamanya 160 hari, kategori 2 365 hari, kategori 2 sumber umum 365 hari, dan kategori 2 sumber khusus 365 hari. Ya, itu nomor 9, sebutkan dan contoh pemanfaatan limbah B3 minimal 5, sebutkan juga sumber limbahnya dan dari industri apa, limbahnya apa dalam tabel. Ya, di sini untuk tabelnya dan saya akan bacakan. Yang pertama ada limbah kertas, ini untuk sumber limbahnya. Yang kedua limbah plastik, ketiga limbah logam, keempat limbah oli bekas, dan kelima limbah baterai bekas. Untuk industrinya, industri percetakan, industri manufaktur, industri otomotif, dan industri elektronik. Untuk limbahnya, kertas bekas, plastik bekas, logam bekas, oli bekas, baterai bekas. Dan untuk pemanfaatan bahan baku pembuatan kertas daur ulang, dan bahan baku pembuatan plastik dan daur ulang, bahan baku pembuatan logam daur ulang, dan bahan bakar alternatif. Dan yang kelimanya bahan baku pembuatan baterai daur ulang. Ya, untuk soal terakhir atau nomor 10, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan juga ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan, disertai gambar. Baik, ini adalah nomor 1, limbah B3 kategori 1. Limbah B3 itu adalah limbah B3 yang memiliki dampak akut, cepat, dan tiba-tiba, dan langsung terhadap manusia, serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang memiliki efek tidak akut atau tunda dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 ini memiliki toksisitas atau yang cenderung bersifat subkronis atau kronis dan jangka panjang. Dan di sini lagi limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa suatu proses industri yang secara spesifik dapat ditentukan dan berasal dari kegiatan utama industri terkait. Dan dua, limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang umumnya bukan berasal dari proses atau kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan lain seperti pemeliharaan dan pengisian alat, penjagaan korupsi, pengemasan, dan pelarutan kerak. Dan ini untuk gambar simbol. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.